what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kami dapat membuat video presentasi materi yang berjudul Konsep Sistem Informasi Manajemen atau SIM, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Neneng Suhardianti MM. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Siti Muslika selaku moderator, kemudian rekan saya M. Amin Rahmatullah selaku pemateri pertama, kemudian yang ketiga Nopi Diana Putri selaku pemateri kedua. Baik, materi yang akan kami bahas di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, hakikat Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yang kedua, ruang lingkup dan manfaat Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yang ketiga, komponen dan struktur Sistem Informasi Manajemen atau SIM, kemudian yang terakhir, faktor-faktor penyebab Sistem Informasi Manajemen kurang berkembang dalam perusahaan. Selanjutnya, materi tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu M. Amin Rahmatullah selaku pemateri pertama, kemudian Nopi Diana Putri selaku pemateri kedua. Dipersilakan. Hakikat Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Pendapat yang lain mengemukakan Sistem Informasi Manajemen atau dalam bahasa Inggris disebut Management Information System adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau sistem suatu strategi bisnis. Ruang lingkup dan manfaat Sistem Informasi Manajemen. Ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen meliputi yang pertama, data. Salah satu tugas Sistem Informasi Manajemen adalah mengumpulkan data, lalu diolah sehingga data-data tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Yang kedua ada sistem. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Yang ketiga ada informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki arti dan manfaat yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan stakeholder perusahaan. Yang keempat ada manajemen. Manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan, seperti merencanakan, menetapkan strategi, tujuan, dan arah tindakan, kemudian mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir, dan mengendalikan operasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu manfaat Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, memberikan dukungan dalam pengumpulan informasi atau perancangan rangkaian alternatif tindakan. Memutuskan untuk memilih tindakan yang terbaik dari alternatif yang tersedia dan melaksanakan pilihan serta mengawasi hasil kegiatan. Lalu yang kedua, dapat digunakan secara efektif untuk mendukung setiap tingkatan pada proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan juga untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan masalah standar dan situasi sekarang. Manfaat yang ketiga, sangat membantu untuk merealisasikan keputusan dalam tindakan dan mengawasi tindakan serta memberikan umpan balik yang berkaitan dengan hasilnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen dan struktur Sistem Informasi Manajemen atau bisa disebut dengan SIM. Komponen Sistem Informasi Manajemen meliputi yang pertama terdapat perangkat keras yaitu hardware, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga data, yang keempat prosedur, dan kelima tenaga kerja. Struktur Sistem Informasi Manajemen terdapat input data, proses data, penyimpanan data, output informasi, user, teknologi informasi, dan prosedur atau SOP. Faktor-faktor penyebab Sistem Informasi Manajemen kurang berkembang dalam perusahaan. Pengembangan SIM canggih berbasis komputer memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama, dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Banyak organisasi yang gagal membangun SIM karena yang pertama, pengorganisasian perusahaan yang kurang wajar, dan yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personal yang menangani,
dan kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personel yang terlibat. Untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan SIM, perlu diperbaiki sistemnya lama, terutama jika disebabkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan atau problem yang timbul pada sistem yang lama. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Dan yang ketiga, adanya instruksi dan pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Siti Muslika selaku moderator mewakili kelompok 3. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah aku yang berjalan